Sedimentasi dan sampah penyumbang besar matinya terumbu karang. Perkembangan yang semakin cepat akhir-akhir ini telah merubah wajah serta fungsi dari pesisir dan perairan Teluk Ambon. Sebagai konsekuensinya, muncul berbagai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kualitas perairan, termasuk berdampak pada menurunnya 3 ekosistem penting yang berada di Teluk Ambon, yakni ekosistem mangrove, padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi LIPI Ambon, Daniel Pelasula, mengakui tingkat kerusakan terumbu karang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan oleh aktivitas masyarakat di lahan atas Pulau Ambon yang tidak terkendali. Pelasula menyatakan terjadinya degradasi kondisi terumbu karang disebabkan oleh tertutupnya koloni karang oleh sedimen yang bersumber dari pembukaan lahan atau secara tidak terencana. Penyumbang terbesar bagi kematian terumbu karang di Teluk Dalam akibat pembuangan sampah secara sporadis baik di Pasar Mardika dan Batu Merah maupun masyarakat. Khusus untuk ekosistem terumbu karang, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Laut dalam LIPI dengan menggunakan metode LIT dilakukan pada 8 Teluk Ambon, yakni Liliboy, Hatiwi Besar, Eri, Batu Capeu, Kota Jawa, Poka, Halong, dan Hunut. Dari 8 lokasi penelitian, 5 lokasi mengalami penurunan, yakni Hatiwi Besar, Kota Jawa, Poka, Halong, Hunut, sedangkan terdapat 3 lokasi yang mengalami perbaikan persen penutupan karang, yakni Liliboy, Eri, dan Batu Capeu. Jika kerusakan terus dibiarkan, maka upaya rehabilitasi terumbu karang akan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Karena itu, upaya pengendalian aktivitas masyarakat di daratan perlu dilakukan Pemkot dan masyarakat. Kita sama tahu bahwa ketika lahan atas dibuka itu terjadi proses sedimentasi yang dibawa ke laut dan itu menutupi semua area terumbu karang dan itu yang menyebabkan kematian. Hal yang kedua lagi adalah sampah. Sampah sampai dengan saat ini memang ada upaya berbagai pihak, LSM dan pemerintah, tetapi tetap bila dibandingkan tingkat kesadaran masyarakat dan volume sampah yang masuk itu belum sebanding. Artinya tetap ada sebagian masyarakat yang tetap membuang sampah ke laut, sungai, selokan-selokan got, pasar terutama itu ke laut. Dan ada sebagian masyarakat yang sudah sadar, misalnya untuk tidak membuang sampah ke laut atau ke sungai, tapi tidak sebanding. Jadi persoalannya sampah tetap menjadi masalah utama di Teluk Ambon. Coba Bapak Ibu lihat saja kondisinya sekarang. Kalau musim hujan memang sampahnya luar biasa banyak, terutama Pasar Mardika, Pasar Batu Merah. Itu sumber masalah sampah yang utama. Pelasula menambahkan, upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan teknik transplantasi terus dilakukan bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki struktur, fungsi, dan integritas ekosistem serta sumber dayanya, mengurangi laju degradasi terumbu karang, menjadikan area transplantasi sebagai zona inti sehingga dapat berfungsi sebagai penyedia sumber daya perikanan bagi nelayan. Donor transplant menggunakan jenis-jenis terumbu karang yang diambil sebagian besar terdiri dari jenis karang bercabang, yaitu seperti Acropora, Poritecilindrica, Millepora dichotoma, dan sebagian kecil jenis submasif dari jenis karang Slitopora, Pectinia lactura, Simpilia, dan Montipora. Kegiatan transplantasi karang di Teluk Ambon ini merupakan intervensi manusia untuk membantu memulihkan tingkat kerusakan karang yang cukup tinggi sehingga diharapkan dapat memulihkan kondisi terumbu karang secara bertahap.